Salam sehat untuk semua anak-anak Bapak dimanapun berada. Pada kesempatan ini Bapak akan membuat penjelasan dari materi kita, mata pelajaran dasar desain grafis. Jadi aplikasi yang kita gunakan itu aplikasi Adobe Photoshop. Di versi yang Bapak gunakan itu Adobe Photoshop CC 2019. Jadi anak-anak Bapak yang tidak punya aplikasi ini bisa diinstal di komputernya masing-masing atau di laptopnya masing-masing. Untuk softwarenya bisa nanti diminta dari Bapak file installernya kalau tidak punya. Oke, langsung saja anak Bapak. Di sini bisa dilihat di bagian bawah ada namanya icon atau simbol dari aplikasi Adobe Photoshop CC 2019. Tinggal di klik saja untuk membuka aplikasinya. Cuma tidak semua laptop atau komputer langsung ada di taskbarnya. Ini namanya taskbar ya, bagian bawah. Bisa aja ini nggak ada di sini. Bagaimana cara membukanya? Yang paling umum, klik Start seperti ini. Cari di aplikasinya di sebelah sini. Ini dia Adobe Photoshop CC 2019. Tinggal diklik saja atau tinggal arahkan di kotak search-nya di sini, tuliskan aja Photoshop. Langsung ada dia kan, Photoshop CC 2019. Tinggal dibuka saja. Jadi itu dihafal ya cara membuka aplikasinya. Untuk laptop minimal spesifikasinya untuk desain itu minimalnya dia Core i3. Masih bisa sih dual core, RAM minimal 4 GB, dan kalau bisa dia dilengkapi dengan VGA tambahan. Contohnya seperti yang Bapak punya itu RAM 16 GB, terus pakai SSD dan pakai VGA tambahan yaitu Nvidia GTX. Oke. Semakin tinggi speknya, spek laptopnya, maka pembukaan aplikasinya semakin cepat. Semakin rendah spesifikasinya, maka aplikasi ini akan semakin susah berjalan gitu. Makanya untuk desain disarankan dengan laptop spek tinggi. Oke anak-anak Bapak, bagaimana cara membuat kanvas atau lembar kerjanya? Nanti akan Bapak terangkan. Pertama kita terangkan dulu menu-menunya. Ada menu File, Edit, Image, Layer, Type, Select, Filter, 3D, View, Window, sama Help. Oke, ini menu-menunya. Bapak terangkan nanti ya. Pertama kita buat dulu kanvasnya. Bisa kita buat langsung klik Create New seperti ini. Create New, atau bisa di File New. Ini sama saja anak Bapak. Di bagian sini kita buat namanya. Contohnya dia desain gambar 1. Ukurannya di sini WK itu untuk lebarnya, height itu untuk tingginya. Oke, kita buat dalam satuan cm. Di sini lebarnya dibuat 21, tingginya 29. Ini bisa kita ganti dalam satuan cm, tergantung kebutuhan dari anak-anak Bapak. Misalnya cuma butuhnya 10 cm kali 10 cm. Dengan resolusi, ini ada yang pixel per inch, ada yang pixel per centimeter. Maksudnya di sini pixel itu adalah jumlah titiknya. Ada 300 titik per inci, atau kita pilih 300 titik per centimeter. Semakin dia rapat jumlah titiknya, maka kualitas gambarnya akan semakin bagus. Tapi ada tapinya. Laptop atau spesifikasi yang digunakan untuk desain dengan pixel yang tinggi, maka speknya harus tinggi gitu. Kalau kita gunakan pixelnya tinggi, kapasitas laptop atau komputer kita tidak memadai, maka dia akan lambat. Bisa jadi aplikasinya not responding, bahkan bisa ketutup sendiri, keluar sendiri aplikasinya karena tidak sanggup gitu. Jadi kita sesuaikan. Di sini 300. Yang biasa dia untuk hasil kamera handphone itu biasanya 100 pixel per inci. Kita pakai dia color modenya itu RGB untuk tampilan.
Kalau dia nanti untuk dicetak, kita pakai CMYK. Dan ini bitmap, ini grayscale hitam putih, dan ini untuk lab color, untuk nanti pemilihan dari warna-warnanya. Kita pilih saja untuk color modenya itu RGB. Yang paling sering dipakai kalau dia nggak RGB pasti CMYK. Kalau dia memang gambar kita di share dari online, pakailah dia color modenya RGB, red, green, blue. Atau kalau dia mau dicetak itu pakai dia yang CMYK. Terus backgroundnya warna apa gitu? Ada 3 pilihan biasa, ya. Ada white, putih, atau black untuk hitam, dan ada background color. Itu nanti tergantung warna backgroundnya. Jadi dia pilih otomatis. Kita pilih dia white atau putih. Baru terakhir untuk membuat kanvas atau lembar kerjanya, klik create ini. Oke, kita tunggu. Ini lembar kerja yang sudah jadi. Ini ukurannya tadi 10 x 10 cm. Bagaimana cara kita untuk mengetahui ini 10 x 10 cm? Oke, kita masuk ke view. Kita munculkan dia rules atau penggarisnya. Di sini dia dalam satuan inch ini. Oke, 0 sampai 4. Berarti dia udah 10 cm. Oke, untuk memperbesarnya anak Bapak bisa ditekan Ctrl tambah plus. Ini. Ctrl tambah plus. Ini merupakan tampilan awal dari kanvas yang sudah kita buat tadi. Bapak terangkan dulu ya menu dan toolbar dan toolbox yang ada di Photoshop. Di bagian atas ini namanya menu atau pilihan, ada file untuk membuat file, membuka beberapa file, close all, save, export, dan lain sebagainya. Di bagian edit ada undo, redo, dan lain sebagainya. Di bagian image ada mode, adjustment, auto tune, dan lain sebagainya. Di layar ada banyak pilihannya juga, di type, di select, filter, 3D, view, window, dan help. Nanti ini akan Bapak terangkan seiring berjalannya materi kita. Oke, anak-anak Bapak, diperhatikan di bagian kiri. Ini merupakan bagian terpenting dari Adobe Photoshop. Di bagian kiri ini namanya toolbox atau kotak peralatan. Di sini mulai dari move tool, rectangular, polygonal, baru quick selection tool, crop, dan lain sebagainya. Healing brush tool, clone stamp, eraser, dan lain sebagainya. Di sini lengkap semua anak-anak Bapak. Nanti sama dengan penjelasan dari menu-menunya itu seiring berjalannya materi kita. Nanti misalnya Bapak buat sebuah gambar, nanti Bapak terangkan itu tools apa yang digunakan dan apa fungsinya, seperti itu. Yang penting anak Bapak sudah bisa dulu membuka aplikasinya, membuat lembar kerjanya. Kita coba buat di sini bulatan, kotak, dan sebagainya. Kita pakai yang lasso tool, boleh poligonal, ini untuk membuat atau seleksi objek berdasarkan sudut. Kita pakai yang lasso tool aja, bebas. Tapi kita ganti dulu ya warnanya di sebelah sini ya. Perhatikan sebelah sini. Oke, kita misalnya pilih yang warna merah. Kita buat di sini misalnya kita gambar seperti ini, bulatan. Dia sudah posisi select. Oke, ini mau mewarnainya gimana gitu kan? Oke, kita tambahkan aja satu layar di sini. Perhatikan sebelah sini. Terus tekan alternatif backspace. Ini. Gampang kan? Untuk menghilangkan seleksinya tekan tombol Ctrl D. Ini. Gampang. Kita buat yang sudut seperti ini. Oke, ini sudah select. Kita ganti warnanya di sini kalau mau kita buat warna lain. Oke, baru tambahkan layar sebelah sini. Tekan alternatif backspace. Udah?
Ctrl D. Mau kita balikkan, yang ini di atas, yang merahnya jadi di atas, yang birunya jadi di bawah. Tinggal dipindahkan aja ini anak bapak di posisi layar. Perhatikan di sini, kita tinggal tarik saja ke bawah. Gampang kan? Mau dipindahkan lagi, gampang. Oke, ini salah satu contoh yang bapak buat penggunaan toolbox yang ada di sini. Nanti bapak terangkan seiring berjalannya materi kita. Di bagian sini, sebagian kanan, yang paling penting salah satunya juga yaitu layers. Layers ini merupakan lapisan-lapisan dari gambar yang kita buat. Makanya ini sudah 3 lapisan kan. Ada background yang sudah kita setting di awal warna putih, ada layer 1 yang warna merah, ada layer 2. Ini lapisan-lapisannya. Kalau kita mau pindahkan lapisan keduanya jadi di bawah, tinggal tarik saja seperti ini. Di bagian bawah sini ada banyak juga. Ada FX ini untuk mengatur mulai dari blending, inner, ini untuk tulisan biasa dipakai orang untuk mengatur tulisan. Ada ini namanya add layer mask, baru ada ini untuk settingan warnanya, adjustmentnya, ada folder kalau kita mau buat layernya dalam folder, dan ada new layer, baru ada yang delete. Oke. Di bagian sini ada di sini namanya history. Ini untuk mengembalikan pekerjaan kita sesuai yang kita inginkan, seperti ini. Kita inginkan sampai sini, sampai sini. Kan gampang kan? Tinggal ulangi aja dari awal. Tapi kalau udah benar kerjaan kita, lihat sampai ujung, ulangi lagi dia, seperti itu. Di bagian bawahnya ini action, ini untuk lebih jauh lagi untuk mengedit foto, misalnya foto wedding, foto undangan dan lain sebagainya. Ini digunakan action. Oke, anak bapak, yang ini nanti untuk properti mulai dari fiction layer dan lain sebagainya. Oke, yang ini nanti stem clones resource. Ini digunakan untuk penggunaan aplikasi yang ini, clone stem tool, untuk memperbaiki gambar. Misalnya ada mukanya yang cacat, bisa kita perbaiki. Oke, itu saja mungkin pengenalannya di dasar. Nanti akan bapak buat per bagian-bagian biar lebih mudah dimengerti. Sampai jumpa di materi selanjutnya.